Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang kepemilikan dana asing. Jadi per November 2024 ternyata ada 54 saham Indonesia yang sudah dimiliki oleh reksadana asing minimal 1 triliun. Nah, itu ada saham apa aja. Nah, sekarang kan lagi zamannya orang mau masuk indeks ya. MSCI, FTSE, kemudian yang sekarang emas itu GDX ya dari market factor. Tujuannya apa? Ya, karena reksadana indeks itu membeli saham nggak pakai pertimbangan fundamental. Mau PI-nya 50 kali, 100 kali, 200 kali, asal masuk indeks itu diambil. Nah, that's why itu menjadi exit yang menarik bagi saham-saham yang harganya sudah tinggi. Nah, kalau misalkan suatu saham dibeli oleh reksadana indeks, otomatis itu akan tercatat oleh kepemilikan di investor asing kategori reksadana. Dan ternyata berdasarkan publikasi KSEI itu sudah ada 54 saham. Nah, itu ada apa aja? Eh, Kalau kita ngomong publikasi data pasar modal ya, saya kan orang jualan data dari dulu. Maksudnya waktu kerja di perusahaan lama kerja saya jualan data gitu. Eh, Data pasar modal Indonesia itu nomor satu deh. Kamu ke Singapura, kamu ke China, kamu ke Malaysia, kamu ke India. Waduh, semua data itu serba berbayar. Semuanya berbayar. Kalau Indonesia punya, very good. Dia punya data yang ada yang berbayar juga lewat Teach Me. Tapi yang porsi free-nya itu menurut saya sudah sangat luar biasa. Nah, untuk kepemilikan oleh investor itu publikasinya oleh KSEI. KSEI itu membagi jadi 9 kategori dengan kodenya masing-masing. Ada IS Insurance, CP Corporate, PF Pension Fund, IB Investment Banking, ID Individual, NF Mutual Funds, SC Securities Companies, FD Foundation, OT Others gitu. Sebetulnya yang menarik itu apa bedanya IB sama SC gitu. Karena kalau kita ngomong kepemilikan sekuritas di Indonesia itu sekuritas punya dua license. Satu license sebagai perusahaan broker, satu lagi license sebagai investment banking atau underwriter. Kalau misalnya dia cuma broker, boleh nggak dia punya saham? Boleh. Dia beli saham, dia bisa keep saham itu. Tapi kadang-kadang mereka itu juga melakukan IPO. Kemudian mereka mungkin sebagai pihak yang menggaransi gitu. Nah, kalau dalam posisi sebagai IB, mereka membeli sahamnya, itu juga dicatat atas kepemilikan dia dia sendiri. Kan kadang-kadang ada opsi, grand shoe options dan segala macam ya. Nah, yang saya bingung bagaimana membedakan IB sama SC gitu. Karena di Indonesia IB SC sama-sama catatnya sekuritas. Kalau asing, terus terang saya juga nggak tahu gitu. Tapi memang KSEI somehow bisa membedakan gitu ya. Nah, kalau saya kan reksadana, nasabah saya yang IB basically nggak ada. Sekuritas kayaknya ada satu dua. Jadi kalau kode SC di tempat saya ada, tapi kalau kode IB kayaknya nggak ada. Jadi itu memang satu hal yang sampai sekarang saya belum tahu jawabannya. Nah, tapi kalau reksadana sudah jelas. Jadi MF. Jadi kalau reksadana membeli saham atau membeli reksadana, kalau yang di luar negeri ya, kebetulan saya ada satu klien luar negeri, dia buat reksadana, reksadana dia beli reksadana Indonesia. Itu kodenya MF. Nah, karena kita fokusnya di apa reksadana masuk indeks, kita fokusnya di MF dan kategori MF asing. Karena data KSEI itu ada 9 kategori ini lokal sama 9 kategori asing. Nah, em, kalau suatu saham menjadi anggota indeks, mau itu MSCI, FTSE atau GDX, maka most likely ya 99% akan dibeli oleh reksadana indeks atau ETF yang mengacu ke indeks tersebut. Kalau reksadana non-indeks bisa beli nggak? Bisa, tapi tidak mandatori. Kalau indeks fund dia mandatori tapi ada kelonggarannya. Tapi kalau di active fund longgar sekali. Sayangnya tidak dibagi nih MF fund mana yang aktif, mana yang pasif di dalam data KSEI. Nah, berdasarkan data yang ada, itu ada 54 saham per November ya. Di atas 1T, eh, untuk perbandingan saya kasih juga posisi per Desember 2024. Nah, kalau kamu lihatnya lebih detail lagi ya Desember, Januari, Februari, Maret akan kelihatan perubahannya. Tapi nanti terlalu banyak. Jadi saya cuma tampilkan Desember dan November 2024. Kenapa November? Karena waktu saya buat ini di bulan Desember. Jadi data yang bulan Desember belum ada, adanya mungkin baru awal Januari.
karena 54 cukup banyak, saya bagi dalam 3 kategori. Sebenarnya di ranking aja sih, biar kelihatannya lebih jelas gitu. Nah, ini yang pertama ranking 1 sampai 19 ya. Kita lihat ya. Nah, saham yang paling banyak dimiliki oleh asing per 28 November itu adalah Bank BCA. Itu 156 T. Nah, year to date ini dia sudah turun 38 T. Dan turunnya eh, itu tidak hanya di nominal, tapi juga di lembar. Jadi ini dapat dari lembar saham dikalikan harga saham di akhir bulan. Kalau ini hanya dapat dari lembar sahamnya aja. Jadi dia konsisten nih. Nilainya turun, lembarnya juga turun, gitu ya. Padahal ironis ya, padahal ini saham labanya masih naik di tengah-tengah kondisi saingan apa kondisi perbankan di Indonesia. Nah, Bank BRI ini menarik. Dia punya nilai turun. Jadi dari 72 T ke 66 T, turun nilai 6 triliun. Tapi lembar sahamnya malah naik dari 17,7 miliar lembar ke 17,9 miliar lembar. Jadi ada kenaikan 252 juta. Ya kalau kamu kalikan 4.000 kan, 4.000 kalau kali 250 juta, 10 T. Jadi kalau cuma dari Desember ke November, sebetulnya asing net buy. Bukan net buy sih lebih tepatnya lembar sahamnya net buy. Tapi kalau dari nominal itu net sell gitu. Nah, Bank Mandiri ini juga saham yang rebound duluan ya dari perbankan. Dia dari 86 ke 54 jatuhnya nggak kalah sama sama BCA, turun 31 T. Lembar sahamnya juga turun 3,8 miliar lembar. Nah, ada Telkom. Telkom ini naik 16 T, lembar sahamnya juga naik. Nah, kalau saya diskusi dengan fund manager, kayaknya waktu eh, asing sempat balik ke Indonesia bentar, kayaknya view saham bank kurang bagus. Jadinya mereka masuknya ke saham Telkom gitu. Ya kalau dari story-nya kan juga mungkin ada story kalau Gotonya dijual, siapa tahu dia bisa exit di harga untung gitu kan. Nah, jadi lembarnya dan nominalnya juga naik. Nah, brand ini masuk MSCI, tapi dia punya nilai sama lembar malah turun gitu. Jadi masuk MSCI itu tidak jaminan bahwa sahamnya pasti akan dibeli. Tapi sekali lagi ini posisi Desember dan November ya. Kita harus lihatnya dari bulan ke bulan kalau mau detail. Nah, Astra plus, Aman juga plus ya. Aman ini dia masuk pure play emas. Jadi Aman tuh sebenarnya unik. Dia punya bisnis itu lebih banyak tembaga, tapi emasnya ada. Nah, karena sekarang emas lagi oke, Aman sama BRMS itu yang sekarang mungkin banyak dapat inflow karena ETF yang terkait dengan emas itu juga lagi banyak apa peningkatan AUM-nya juga signifikan gitu. Nah, Aman ini naik 6,9 T dari sisi nominal, kemudian lembar sahamnya naik 1,3 miliar. Nah, Bank BNI turun ya, sama dengan bank lain kecuali Bank BRI. Kemudian United Tractor ini juga naik ya, lembar maupun ininya. BRMS. Nah, BRMS ini mungkin yang saham yang sangat hoki tahun ini karena dia masuk ke GDX, kemudian masuk ke MSCI. Ya, di FTSE itu sebetulnya dia bukan masuk sih, jadi dia dari lama sudah ada di small cap. Karena harganya naik, tanpa ada apapun dia sudah promote ke large cap gitu. Walaupun saya nggak gitu pasti statusnya sekarang large cap atau small cap, karena kalau kamu cek dia itu ada di FTSE yang small cap juga ada di FTSE yang large cap gitu. Tapi FTSE itu kalau Vanguard yang menggunakan indeks tersebut dia cukup unik. Dia nggak kayak si iShares yang BlackRock. Kalau iShares itu dia bagi nih. iShares ini isinya standar, iShares ini isinya yang small cap. Kalau yang FTSE Vanguard dicampur semua jadi satu. Jadi kalau kamu mau masuk ke situ, kadang-kadang kamu small cap juga sudah masuk ke kategori yang sama gitu. Ya, tapi ini hanya perbedaan. Yang jelas dia beruntun masuk 2 kali ya. GDX, habis itu promo di MSCI. Jadi dia punya fund, ini juga naik cukup banyak kepemilikan asingnya. Nah, kemudian ada Alfamart. Alfamart ini terus terang saya tadi cek datanya saya masih agak ragu. Turunnya 5,2 T, sementara lembarnya cuma berkurang 34 juta. Eh, mungkin ya, mungkin eh, harganya kali ya atau bagaimana. Tapi yang jelas sih kepemilikannya ini cukup berbeda signifikan. Kemudian ada Indofood naik, DSSA. Nah, ini termasuk yang berhasil nih. DSSA ini di Desember 2024 kepemilikan saham asing cuma 640.000. Sekarang 62 juta lembar. Nah, jadi dia kepemilikan dana asing itu bertambah 6,8 T. Khusus untuk reksadana asing ya.
Padahal kalau Bapak Ibu ikutin saya punya konten yang lalu, dia punya treasury stock itu yang harus dijual itu 100 T lebih. 5 tahun sih. Jadi apa namanya? Ini menurut saya exit yang signifikan. Nah, kalau data resmi sih dia cuma jual 0,3 dari 20% dia punya treasury stock. Saya juga nggak tahu kenapa nggak dilepas lebih banyak. Tapi ya ini menurut saya suatu prestasi yang signifikan. Karena saham kamu basically dari 600.000 jadi 62 juta, ini kan peningkatannya besar sekali. Nah, Goto ini lembarnya banyak karena harga sahamnya cuma 50-60 rupiah, naik 1 T, BRPT, ya BRPT ini, nah ini nominalnya naik, tapi lembarnya turun. Jadi kalau seperti ini sebetulnya yang membuat kepemilikan asing naik itu bukan di asing buy, tapi di harga. Nah, kalau yang Antam ini juga mungkin eh, termasuk di spekulasi gold gitu ya, karena Antam juga punya emas. Ini juga calon untuk GDX yang berikutnya sih. Eh, nah, ini ada kenaikan 4T, kemudian lembar sahamnya naik 1 miliar lembar. Kalbe, ya Kalbe ini kan kalau kita ingat waktu MSCI dia di downgrade dari standar ke small cap gitu. Downgrade atau keluar ya? Kayaknya antara salah satu dari itu deh. Ya, turun 2 miliar lembar. Kemudian ISAT naik. Nah, MAPI ini, kalau MAPI ini nilainya turun, tapi lembarnya naik. Nah, ini sama kayak Bank BRI gitu. Berarti dengan kata lain, fund asing itu akumulate di posisi saham ini. Ini ranking 1 sampai 19 ya. Nah, detail ini bisa dibaca, Bapak Ibu. Oh, Kalbe itu kemarin turun, turun dari standar ke small. Nah, kali ini yang ranking 20 sampai 38. Eh, sorry. Nah, ini yang mungkin sudah mulai ada small cap yang, wah Pak, ini gimana Pak, ini gimana Pak. Pertama, Unilever. Ya, Unilever ini naik dua-duanya, nominal maupun lembarnya. Ya, Unilever tuh kayaknya sudah mengakhiri tren penurunan laba bersihnya, tapi nggak tahu apakah masih akan turun lagi tahun ini. Nah, ICBP ini dikeluarkan dari standar. Kalau Kalbe kan turun grade, kalau ICBP ini out gitu. Nah, jadi berkurangnya 2,6 T, lembar sahamnya berkurang 124 juta. Nah, Cuan ini grupnya Barito, Pak PP, ini lembar saham kepemilikannya sama nilainya juga naik ya. Ini signifikan sekali ya. 30 juta lembar jadi 1,2 miliar lembar. Ini dari 340 miliar jadi 3,2 T. Nah, jadi ini juga saya lihat saham yang berhasil exit banyak di MSCI gitu. Karena dia sudah duluan masuk ke MSCI kalau nggak salah di bulan Agustus. Ada Pegas, BRIS, TPIA, Bapak Ibu bisa baca ya. Nah, ini ada saham Bina nih. Kenaikannya 177 miliar tapi lembarnya turun. Nah, Semen Gresik ini kepemilikan asing dari nominal turun 66 miliar tapi lembarnya naik. Cimori ini saya lihat juga saham yang apa namanya performanya luar biasa sekali. Kebetulan saya kenal ownernya. Waktu saya kenal ownernya, dia punya dividen waktu itu ya sekitar 500 miliar. Sekarang laba 1 kuartal aja sudah 500 miliar. Wah, hebat sekali perusahaannya. Tapi terlepas daripada itu, dia punya kepemilikan asing naik 444 M, lembarnya 24 juta. Sekali lagi ini hanya kepemilikan oleh reksadana asing ya. Nah, kemudian ada MAPA ini turun, tapi lembarnya naik, berarti harganya jatuh. Adaro kan ini juga kalau nggak salah kemarin dia kena exit ya, dia jadi dikeluarkan dari MSCI standar kalau nggak salah. Nah, ini turun 2,2 T, lembar sahamnya turun 623 juta. Nah, IMPC ini kan saham yang fenomenal tahun ini karena harganya naik banyak dengan segala macam cerita dan dramanya. Jadi dari 28 miliar jadi 2,1 T. Kemudian dia punya lembar saham dari 77 juta jadi 671 juta. Nah, jadi ini belum masuk indeks saja sudah exit di reksadana asing. Eh, Menurut saya berarti yang beli bukan bukan indeks fund pasif, kemungkinan indeks fund aktif gitu. Nah, ada Pewon ini turun dua-duanya, Akra, SMSM, kemudian BWPT, MTEK sama Japfa. Nah, MTEK ini juga kalau kita lihat kepemilikan asingnya naik 1 T, tapi dia punya lembar saham turun 58 juta.
Nah, kalau ini range 39 sampai 54 ada AAD ya. AAD dia punya dana asing naik 1,6 T ya. Kan ini kan kayak Adaro-nya spin off dia punya batu bara. Basically Adaro punya income batu bara ya semuanya di AAD ini. Eh, Kalau selama AAD-nya bagi dividen ya Adaro-nya tetap masih dapat dividen. Tapi Adaro-nya kan sekarang bisnisnya mau ke hijau gitu ya. Gak tahu bagaimana sih ke depannya. Tapi yang jelas AAD ini adalah cash cow-nya grup Adaro. Nah, kemudian mungkin sejalan ya. Jadi Adaro-nya dijual di sini turun 2T pindah ke AAD. Kenapa? Karena AAD inilah cash cow-nya. Jadi kepemilikan aslinya juga naik dari 17 juta lembar ke 236 juta lembar. Nah, ada MDKA. MDKA ini Koppers kan sekarang lagi tinggi. Nah, tembaga dia kan juga termasuk banyak nih. Tapi kalau dilihat dari nilai itu mengalami penurunan. INKP nominalnya naik tapi lembarnya turun. Berarti pengaruhnya di harga. CTRA sama-sama turun, ITNK sama-sama turun. Nah, kalau ini ada Ali VKTR Avia. Mungkin yang sekarang jadi perhatian ini kayak VKTR. Jadi naiknya 1T, tapi lembarnya turun 719 juta. Nah, ini juga dugaan saya yang beli bukan fund indeks, tapi fund aktif. Nah, karena harganya sudah naik sangat-sangat signifikan, maka dia punya fund banyak exit nih. Jadi kayaknya fund-fund asing yang main di saham small cap Indonesia banyak juga gitu loh, pintar juga mereka. Pada saat harganya sudah naik tinggi, ini exitnya juga sudah ya 30% lah kan dari 3,8 miliar jadi 3 miliar. Jadi dia jual 800 juta, 700 juta kira-kira 20-an persen seperti itu. Ya, ada Bumi, Bumi ini juga dia ini juga calon kandidat MSCI kan. Nah, ada kenaikan 789 M dan ini lembarnya naik 1 miliar lembar gitu ya. Dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita lihat fund-fund ini sebetulnya tidak semuanya selalu mengacu ke MSCI. Ada juga yang sudah antara mungkin strateginya small cap atau front running gitu. Dia sudah masuk sebelumnya dan ketika harganya naik, bahkan sebelum masuk MSCI dia sudah exit duluan, walaupun nggak semua. Nah, eh, tapi sekali lagi ini cuma posisi akhir Desember sama akhir November. Kalau kita mulai lebih detail, itu mungkin perlu melihat setiap bulan datanya. Nah, saham yang masuk ke dalam kepemilikan oleh asing ini dan perubahannya bukan menjadi acuan atau rekomendasi beli, jual, atau tahan. Nah, demikian tentang materi saya kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada komentar, bisa ditulis di kolom komen. Terima kasih.